kakak Didayo mau nyanyi lagu gembira. 1, 2, 3, go! Hati yang gembira, haha, ada yang obat, seperti obat. Hati senang, depannya tapi semangat yang patah, keringkan tuang. hati Yang gembira, usuan senang, hoya, hoye, dadah. hati yang gembira adalah obat seperti obat hati. Seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Tuhan senang. Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, adalah senang. Selamat siang kakak Layan, nama saya Nenata. 5 hal yang saya bercita-cita ialah 1. Bermain, 2. Jalan-jalan ke mall, 3. Berenang, 4. Naik kelas, 5. Mendapati hadiah. 5 hal yang membuat aku berduka cita ialah sakit. 1. Sakit. 2. Berpisah dengan teman. 3. Tidak diajak mama jalan-jalan. 4. Tidak dibolehin berenang. 5. Gak boleh beli es krim. Terima kasih kakak Layan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Selamat hari Minggu kakak-kakak dan teman-teman. 5 hal yang membuat aku bersuka cita. 1. Bermain sama teman, mengerjakan PR, jalan-jalan, bermain teka-teki, belajar NTK. 5 hal yang membuat saya sedih. 1. Disalahin teman. 2. Kangen sekolah. 3. Kangen impal bareng. 4. Digangguin saudara. 5. Melawan orang tua. Terima kasih kakak Layan dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu kakak-kakak. Saya akan ceritakan sukacita saya. Pertama, bermain sama teman. Kedua, belajar sama teman. Ketiga, berjalan-jalan. Keempat, sekolah. Kelima, bermain sepeda. Hal yang membuat saya sedih, suka dibully sama teman, suka diprank sama teman, melawan orang tua.
Oma nggak pulang, nggak sekolah. Terima kasih Kakak Layan dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman dan Kakak Layan, hari ini saya akan membaca puisi yang saya buat. Tuhan Yesus Sang Penghibur. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh amat baik. Tiada seperti Engkau Yesus, Engkau adalah penghiburku. Tuhan Yesus, Engkau adalah kasih. Kasih setiamu ditunjukkan padaku. Kasih-Mu tiada taranya. Tuhan Yesusku luar biasa. Demikian puisi yang saya buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Puisi tentang Tuhan, penyemangat hidupku. Aku senang sempat merasakan indahnya dunia bersamamu. Dari beberapa partner yang pernah singgah di hidupku, kau adalah sosok yang paling kubanggakan. Entah pupuk apa yang telah kau tabur pada waktu itu. Kau merupakan salah satu sosok pahlawan hidupku. Kini hanya bisa mengenangmu dalam doa, mendekapmu dalam doa, dan masih menginginkanmu dalam dunia nyataku. Terima kasih, Kak. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kamanda yakin adik-adik di rumah semua sudah siap kan? Kita mau masuk ke ibadah kita. Tapi sebelumnya adik-adik kita mau pemanasan dulu biar semakin semangat. Nah, lagu pertama kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Adik-adik di rumah jangan lupa bangkit berdiri ya. Yuk kita nyanyi bersama. Adik-adik kita lanjut yuk ke lagu kedua biar semakin semangat. Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
jangan lupa ya, siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 125, Hai Mari Sembah. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus untuk menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Engkau berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Adik-adik dibuka Alkitabnya dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Oke, adik-adik dibuka Alkitabnya dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Baik, kalau sudah, kakak akan membacakannya ya. Oke, mari kita baca nas pembimbing kita, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebelum mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu dari Kidung Ceria 196, Marilah, Marilah. Marilah, marilah, hai
lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami bisa mengikuti IMPA pada minggu ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami, bimbing kami dari awal pertengahan sampai akhir kami mendengarkan firman-Mu. Dan juga berkati kakak lain yang memberitakan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita satu dalam doa sebelum membaca Alkitab. Kita berdoa, ya Roh Kudus, bimbinglah kami pada pagi hari ini, karena kami akan membaca firman-Mu dan mendengar renungannya. Biarlah hati batin kami dapat menerima semua ajaran-ajaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Yogi. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-43 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan 14. Sudah dapat ayat Alkitabnya adik-adik? Yuk kita baca. Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan sesama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa
kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, tema impak kita pada minggu pagi hari ini yaitu aku dan masa depanku. Ya, cerita pada Kejadian pasal 43 ayat 1-14 ini menceritakan sebuah bencana kelaparan di wilayah Mesir adik-adik. Dan pada saat itu Bapak Yusuf menjadi penguasa di seluruh Mesir adik-adik. Dan Bapak Yusuf ini membuka semua lumbung-lumbung gandum untuk dijual ke semua orang adik-adik agar semua orang tidak kelaparan. Karena di situ kan sedang terjadi bencana kelaparan ya adik-adik ya di Mesir itu. Dan lalu di sini Yakub dan keluarganya juga membeli gandum kepada Bapak Yusuf adik-adik agar tidak kelaparan. Usaha Bapak Yakub ini yaitu usaha yang kedua adik-adik dalam bacaan kitab Kejadian pasal 43 ayat 1-14 ini. Usahanya yang kedua untuk membeli gandum kepada Bapak Yusuf adik-adik. Oke. Dan di sini Bapak Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk membeli gandum kepada Bapak Yusuf adik-adik. Dan di sini Bapak Yusuf tentunya mengenal saudara-saudaranya. Namun ia tidak melihat Bapak Benyamin ketika melihat saudara-saudaranya itu. Sehingga Bapak Yusuf di sini memperingatkan saudara-saudaranya untuk membawa Bapak Benyamin jika mereka ingin membeli gandum. Dapat kita lihat di ayat yang ketiga adik-adik. Coba kita lihat pasal yang ke-43 ayat yang ketiga adik-adik. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jadi di sini Bapak Yusuf memperingatkan saudara-saudaranya bahwa mereka tidak boleh melihat Bapak Yusuf jika saudara-saudaranya tidak membawa Benyamin ke hadapannya. Di sini Bapak Yakub terkejut dan juga takut bahwa dia takut kehilangan anaknya lagi, itu Benyamin, takut kehilangan Benyamin anaknya. Nah, di sini salah satu anak Bapak Yakub yaitu Yehuda adik-adik meyakinkan ayahnya bahwa anaknya tidak akan hilang. Dan sebagai anak yang tertua, ia berjanji akan melindungi Benyamin adiknya. Dan di mana ayatnya adik-adik? Yuk kita lihat di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Itu adalah percakapan dari anaknya Bapak Yakub yaitu Yehuda di sini adik-adik. Nah, di sini Yehuda meyakinkan bapaknya bahwa dia berjanji sebagai sekakaan anak yang tertua akan membawa adiknya pulang kembali kepada bapaknya. Dan di sini akhirnya Bapak Yakub mengizinkan anaknya Benyamin untuk ikut pergi bersama saudara-saudaranya dan menemui Bapak Yusuf untuk membeli gandum adik-adik. Dan di sini juga Bapak Yakub pun berserah kepada Tuhan dan percaya pada Tuhan bahwa ia akan menolong Bapak Yakub sehingga anaknya bisa pulang kembali bersama dengan saudara-saudaranya. Nah, di sini dapat kita ambil dari inti firman-Nya itu, adik-adik itu tidak boleh menjadi anak yang penakut, sama halnya dengan Bapak Yakub yang telah berserah dan percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, dapat kita lihat di sini dia awalnya itu Bapak Yakub takut untuk menyerahkan
anaknya Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya Yusuf ke Mesir untuk membeli gandum karena takut kehilangan anaknya. Nah, di sini kita ya sebagai anak juga harus berani untuk menyatakan kebenaran ya adik-adik kepada sesama kita. Jadi contohnya sebagai Yehuda yang merupakan salah satu saudara Yusuf juga, dia berani untuk meyakinkan bapaknya bahwa dia akan menjaga adiknya yaitu Benyamin agar tetap selamat sampai ke rumah kembali ya adik-adik. Ya, kita juga sebagai anak juga harus seperti itu, seperti Yehuda ya, harus tetap berani untuk menjaga adik-adik kita, menyayangi adik-adik kita, bukan dikasari tapi disayangi adik-adik. Ya, di sini inti firmannya cuman 2. Yang pertama itu tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Dengan caranya seperti apa adik-adik? Berdoa dan berusaha ya adik-adik. Itu caranya. Lalu yang kedua, kita harus tetap menyayangi saudara kita dimanapun kita berada ya adik-adik. Karena ya, saudara kita merupakan ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Oke adik-adik, itu saja inti firman kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing ya. Selamat hari Minggu, ketemu lagi sama Kak Yohanes nih. Nah, gimana tadi firman Tuhannya? Kira-kira adik-adik percaya gak bahwa Tuhan akan memegang janjinya bahwa masa depan adik-adik akan selalu cerah selama adik-adik menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu kakak mau tahu nih, bagaimana sih bentuk atau cara adik-adik untuk mempercayakan masa depannya kepada Tuhan Yesus? Contohnya seperti ini nih. Contohnya kakak mempercayakan masa depan kakak pada Tuhan Yesus dengan cara yaitu rajin belajar dan juga selalu mendengarkan kata orang tua dan juga selalu membawanya dalam doa. Nah, kalau cara adik-adik gimana? Nah, kakak ingin tahu ya. Nanti adik-adik bikin video bisa dalam bentuk aktivitas sehari-hari atau mungkin kesaksian adik-adik sendiri. Nah, nanti videonya dikumpulkan ke kakak layan masing-masing di lingkungannya dan juga minggu depan akan ditampilkan ya. Oke, jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Untuk meresponnya, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Mari kita satu dalam doa. Kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Ajarlah kami sabar dalam menghadapi hidup kami ini Tuhan. Karena virus COVID-19 di muka bumi ini belum berlalu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau tutup bungkus kami dengan darah kudus-Mu agar kami terhindar dari virus COVID-19 itu ya Tuhan Yesus. Tanpa pertolongan-Mu hidup kami sia-sia Tuhan. Tuhan Yesus, siang hari ini juga kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati tangan-tangan mereka di dalam pekerjaan mereka, biarlah berkat-Mu selalu mengalir dan dapat mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Dan juga kami berterima kasih Tuhan telah memberi orang tua kami yang sabar, yang selalu membimbing kami dalam hidup kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mama dan papa kami ya Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa
untuk negara kami, negara Republik Indonesia yang di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Tuhan berikan roh hikmat kepada beliau-beliau agar beliau dapat menjadi suri tauladan bagi kami dan beliau dapat mensejahterakan kami sebagai rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tengok mereka, jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Berkati obat-obatan yang diminum oleh mereka ya Tuhan, agar mereka boleh kesembuhan yang sempurna dan dapat beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami, gereja GPIB Petra. Tuhan berkati pelayanannya para presbiter, ke-6 Pelkat, dan pegawai kantor serta para satpam. Biarlah apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pendidikan kami. Tuhan tolong kami, beri kepintaran, akal kebijaksanaan, roh hikmat daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan jadikan kami sebagai anak-anak-Mu, anak yang dekat. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik dapat memasukkannya ke dalam amplop. Jangan lupa dituliskan impa tanggal berapa dan jumlahnya berapa ya adik-adik. Bisa minta tolong papa mamanya untuk menyetorkan ke sekretariat gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa syukur. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Engkau berkatlah kami yang telah memberi agar dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, sampai minggu. Pada hari ini akan menyampaikan warta PKPA. Yang pertama akan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik. Nah pada hari ini adik-adik telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah jangan lupa ya, tadi ada aktivitasnya. Adik-adik jangan lupa dikerjakan aktivitasnya. Kemudian nanti adik-adik bisa menyerahkan hasilnya kepada kakaknya, kakak-kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Nah kemudian kakaknya juga mengingatkan pada adik-adik, bagi adik-adik yang mungkin belum mengambil budi Natal, jangan lupa ya adik-adik bisa meminta orang tuanya untuk datang ke gereja. Kemudian nanti adik-adik bisa mengambil budi bagnya. Nanti adik-adik bisa bertemu kepada pelayan yang ada di gereja. Kami tunggu setelah ibadah kedua selesai. Oke. Kemudian kakak juga mengingatkan kepada adik-adik, minggu depan kita akan menjalani juga kembali ibadah hari Minggu pelayanan anak, itu masih secara online. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online di minggu depan. Nah mengenai hal itu juga kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik supaya adik-adik bisa mengikuti program vaksin yang sudah mungkin dijalankan di sekolah-sekolah. Kakak harap adik-adik juga bisa menyelesaikannya vaksin tersebut, supaya nanti ketika rencana kita untuk mungkin kedepannya kita akan mulai IMPA di gereja kembali, nah adik-adik sudah siap begitu ya untuk adik-adik sudah vaksin, kemudian beserta dengan sertifikat vaksinnya. Jangan lupa ya adik-adik. Baik, kakak ingin mengatakan juga kepada adik-adik yang tadi sudah memberikan persembahan, adik-adik jangan lupa ya, adik-adik bisa menggabungkan persembahannya dengan persembahan orang tua. Kemudian adik-adik bisa tuliskan persembahan IMPA tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa. Baik adik-adik, sekian warta PKPA dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya, dan juga tetap lakukan protokol kesehatan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah berada di akhir ibadah ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir kami ibadah ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami, lindungi kami dalam segala aktivitas yang kami kerjakan ya Tuhan, di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin.